peradaban Islam di Barat 756 sampai 1031 Masehi. Pada abad ke-8 Masehi, sebuah kekuatan baru muncul di dunia, kekhalifahan Islam. Dalam beberapa dekade, pasukan Muslim menyebar ke seluruh Afrika Utara, membawa serta agama, bahasa, dan budaya baru. Pada tahun 711 Masehi, mereka menyeberangi Selat Gibraltar, memasuki semenanjung Iberia, tanah yang saat itu diperintah oleh Visigoth. Penaklukan ini menandai awal era baru bagi semenanjung Iberia. Umat Muslim menyebut wilayah baru mereka Al-Andalus. Di bawah pemerintahan Muslim, Al-Andalus mengalami masa pertumbuhan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para penguasa baru toleran terhadap agama lain, memungkinkan orang Kristen dan Yahudi untuk menjalankan agama mereka dengan relatif bebas. Suasana toleran ini mendorong pertukaran intelektual dan budaya yang dinamis. Cendekiawan, seniman, dan pedagang dari seluruh dunia Islam berbondong-bondong ke Al-Andalus, tertarik oleh reputasinya dalam hal pembelajaran dan peluang ekonominya. Kota-kota seperti Cordoba, Seville, dan Granada menjadi pusat pembelajaran dan budaya Islam, menyaingi kota-kota besar di timur. Cordoba, ibu kota kekhalifahan Umayyah di Al-Andalus, menjadi mercusuar pengetahuan dan kecanggihan. Masjid agungnya Meskita, dengan lengkungannya yang menjulang tinggi dan mosaiknya yang rumit, berdiri sebagai bukti kejeniusan arsitektur saat itu. Kota ini memiliki perpustakaan terkenal, yang konon berisi ratusan ribu jilid, menarik para sarjana dari seluruh Eropa. Seville, yang berlokasi strategis di Sungai Guadalquivir, berkembang sebagai pelabuhan perdagangan utama. Galangan kapalnya menghasilkan beberapa kapal terbaik di Mediterania, membawa barang dan ide antara Al-Andalus dan seluruh dunia. Istana Alcazar kota ini, dengan perpaduan gaya arsitektur Islam dan Kristen, mencerminkan warisan budaya kota yang kaya. Granada, yang terletak di kaki pegunungan Sierra Nevada, menjadi pusat seni, musik, dan puisi. Istana Alhambra yang ikonik, dengan karya stukonya yang rumit, halaman yang tenang, dan pemandangan yang menakjubkan, merupakan bukti penyempurnaan dan kesenian dinasti Nasrid, penguasa Muslim terakhir Al-Andalus. Periode antara abad ke-8 dan ke-11 sering disebut sebagai zaman kemasan Al-Andalus. Itu adalah masa perkembangan intelektual dan budaya yang luar biasa. Para cendekiawan di Al-Andalus memberikan kontribusi yang signifikan untuk berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra. Salah satu cendekiawan paling berpengaruh pada era ini adalah Abbas ibn Firnas, seorang polimath yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk astronomi, teknik, dan puisi. Ibn Firnas dianggap berjasa dalam merancang jam air, membangun planetarium, dan bahkan mencoba membangun mesin terbang. Tokoh terkemuka lainnya adalah Al-Zahrawi, seorang ahli bedah terkenal yang dianggap sebagai bapak bedah modern. Ensiklopedia medisnya yang komprehensif, Al-Tasrif, tetap menjadi teks standar di Eropa selama berabad-abad. Di bidang matematika, Al-Khwarizmi membuat kontribusi inovatif untuk pengembangan aljabar, memperkenalkan konsep nol ke Barat. Jatuhnya kerajaan Muslim terakhir di Al-Andalus pada tahun 1092 menandai berakhirnya sebuah era. Namun warisan Al-Andalus terus membentuk lanskap budaya Spanyol dan sekitarnya. Keajaiban arsitektur Al-Andalus, seperti Meskita di Cordoba dan Alhambra di Granada, terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban. Kontribusi intelektual Al-Andalus memiliki dampak yang besar pada Renaissance Eropa. Penerjemahan teks-teks Arab ke dalam bahasa Latin selama abad ke-12 memperkenalkan para sarjana Eropa pada banyak pengetahuan dari dunia Islam, membantu memicu kebangkitan pembelajaran di Eropa. Warisan Al-Andalus adalah pengingat akan pentingnya pertukaran budaya dan kekuatan ide yang abadi. Kisah Al-Andalus merupakan bukti kapasitas manusia untuk berinovasi, berkreasi, dan hidup berdampingan. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah penaklukan dan konflik, budaya dapat berinteraksi dan saling memperkaya, meninggalkan warisan yang melampaui batas politik dan bertahan selama berabad-abad yang akan datang. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Ibn al-Rahman al-Dahil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah kedua di Andalusia, Spanyol. Hal ini menandakan secara resmi dimulainya kekuasaan kedua dari dinasti Umayyah, yang lepas dari Abbasiyah di Baghdad. Wilayah Islam di Andalusia pada Umayyah kedua ini dibagi menjadi 5,
Provinsi Viceroyalty yang dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahannya adalah Cordova. Sejak masuk ke Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam. Di bawah Bani Umayyah di Damaskus, namanya diganti dengan sebutan Andalusia. Pemerintah pusat Damaskus menempatkan seorang wali atau mir di Spanyol. Wali pertamanya adalah anak Emsa bin Nusairi yang bernama Abd al-Aziz. Di Andalusia, Abd al-Aziz menikah dengan Acelon, seorang janda dari Rodrik yang kemudian namanya diganti dengan Ummu Asim. Inilah pernikahan campuran pertama antara seorang Muslim dengan seorang wanita Spanyol. Setelah Abd al-Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abd al-Rahman lolos dari kepungan Bani Abbas, telah berhasil meloloskan diri dengan bersembunyi dan berkelana sehingga sampai ke Spanyol. Di Spanyol, ia disambut oleh pendukungnya dan berhasil menjadi amir dan penguasa Spanyol. Dia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol sehingga dijuluki dengan Abd al-Rahman al-Dahil, yang artinya pendatang baru. Untuk mempertahankan Spanyol dari ancaman musuh-musuhnya, Abd al-Rahman al-Dahil membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa barbar. Perkembangan Islam di Spanyol dapat dibagi 6 periode, yaitu periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Mir Panglima atau Gubernur, akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulk Al-Tawaif yang berpusat di daerah kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara tetapi mendapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabi'an dan Muwahhid-an. Periode ke-6 1248 sampai 1492. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Grenada di bawah dinasti Bani Al-Umar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abd al-Rahman al-Emir. Akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kedua, kejayaan Islam di Andalusia. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman menjadi pembangunan fisik yang sangat menonjol. Pembangunan yang megah terdapat pada Kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Jafaria di Saragossa, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Mamin, dan Istana Alhambra di Grenada. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam. Kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Cordova dibangun dan diperindah. Jembatan yang dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota menambah keindahan kota. Ibu kota Spanyol Islam dihiasi oleh taman-taman, istana yang megah berdiri di sekitarnya. Kebanggaan kota Cordova adalah Masjid Cordova.
Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di kota itu, ada sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Arsitektur terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Beberapa bangunan dengan arsitektur Islam yang kental, seperti Menara Giralda, Alcázar Sevilla, Menara Emas Tor del Oro terdapat di Sevilla. Salah satu menaranya yaitu Giralda terindah di benua Eropa. Semula, menara ini merupakan menurat atau menara masjid. Saat ini menara tersebut beralih fungsi sebagai menara lonceng katedral Sevilla. Tor del Oro dengan menara emasnya dibangun yang difungsikan sebagai tempat pengawasan dan pertahanan Sevilla dari serangan musuh. Akses menuju pelabuhan kota dapat dikontrol melalui menara emas ini. Rangkaian rantai raksasa yang terdapat di Tor del Oro menyambung dengan menara lain di seberang sungai yaitu Tor de la Plata. Rantai tersebut digunakan untuk mencegah serangan kapal pasukan Kristen yang mau masuk ke dalam kota. Pada daerah otonomi Castilla-La-Mancha terdapat kota Toledo. Kota ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Kota ini pernah pula menjadi salah satu kota pada masa pemerintahan Islam di Spanyol. Tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi terdapat di Toledo. Islam, Yahudi, Kristen dapat hidup berdampingan dengan harmonis yang pada masa itu disebut La Convivencia, the Coexistence. Masjid Mesquita Cristo de la Les dibangun pada tahun 999 Masehi oleh bangsa Moor. Semula, masjid ini diberi nama Masjid Bab al-Mar'am. Namanya diambil dari nama gerbang kota Toledo. Dengan letak 20 meter dari masjid, lantai masjid beralaskan tanah. Desain pilarnya dipengaruhi oleh Masjid Agung Cordova. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya, dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat melahirkan para cendekiawan-cendekiawan Muslim. Kebudayaan yang paling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. Fikih. Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad ibn Abd al-Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibn Yahya. Dia pernah menjadi qadhi pada masa Hisham ibn Abd al-Rahman. Fuqaha terkenal lainnya adalah Munzir ibn Said al-Balti, Abu Bakar ibn al-Fiqiyah, dan Ibn Hazm. B. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid, baik Muslim maupun non-Muslim. Mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab, baik dalam berbicara maupun tata bahasa. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab, di antaranya Ibn Malik, pengarang kitab Alfiyah, Abu Elai al-Kifli, Ibn Saidin, Ibn al-Hijj, Ibn Qurayb, Abu al-Hasan ibn As'ar, dan Abu Hayyan al-Garnati. Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting. Ibn Abi al-Rabi merupakan pujangga yang sezaman dengan Adid al-Rahman III. Dia menulis buku Al-Iqdi, Al-Farid, dan Al-Ghani. Ibn Hazm menulis sebuah antologi syair cinta berjudul Qat al-Hammamah. M. Al-Wahid bin Zaidin 1003-1071 dan Waladahwe 1087 terkenal dalam bidang syair. Mereka berdua menggabungkan syair dengan nyanyian. Muasa dan Jazal merupakan karya monumental mereka ciptakan pada masa itu sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne Kristiani mereka. C. Bidang seni dan musik. Syair di Spanyol didasarkan pada model syair Arab. Syair digabungkan dengan musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik yaitu Al-Hasan ibn Nafi yang dikenal dengan Ziryat 789-857 Masehi. Ziryat selalu tampil dalam perjamuan dan pertemuan di Cordova.
Ia mahir dalam menggubah lagu. Ilmunya diajarkan pada anak-anak, bahkan pada budak-budak, sehingga ilmunya menjadi terkenal. D. Bidang filsafat. Ibn Bajjah dengan nama aslinya Abu Bakar Muhammad Ibn al-Sayyid merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Dia menulis buku terkenal, Tadbir al-Mutawahhidin. Selain dirinya, terdapat Abu Bakar Ibn Tufail, penduduk asli Wadi Asi. Dia wafat pada usia lanjut pada tahun 1185 Masehi. Dia banyak menulis bidang astronomi, filsafat, dan kedokteran. Hay Ibn Yaqzan merupakan karya filsafatnya yang terkenal. Pada akhir abad 12 Masehi, muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibn Razid al-Faroes dari Cordova. Ia menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. Bidang sains. Pada masa Spanyol Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Dalam ilmu kimia dan astronomi, muncul tokoh terkenal, yaitu Abbas ibn Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibn Yahya al-Naqis merupakan ahli dalam astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Selain itu, ia juga berhasil membuat teropong yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Dalam bidang obat-obatan, muncul nama Ahmad ibn Ibas dari Cordova. Al-Hasan ibn Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Bidang sejarah. Pada masa ini, muncul pula pemikir dalam bidang geografi dan sejarah. Tokoh ilmuwan geografi yang terkenal diantaranya adalah Abu Ubaid Abdullah bin Abd al-Aziz al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad al-Mazini. Ibn Jubair dari Valencia 1145 sampai 1228 Masehi menulis tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania dan Sisilia. Ibn Battatah dari Tangier 1304 sampai 1377 Masehi melakukan perjalanan mencapai Samudra Pasai dan Cina. Riwayat Grenada disusun oleh Ibn al-Hatib 1317 sampai 1000. Tokoh terkenal lainnya yaitu Ibn Khaldun dari Tunisia, merupakan perumus filsafat sejarah, perkembangan ilmu sejarah. Di Spanyol, tidak terpisahkan dari peran Ibn Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam analisis sejarah murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal adalah Mukadimah dan yang digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah hingga sekarang ini. Keempat, memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Himah mempelajari sejarah Bani Umayyah di Spanyol. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. B. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. C. Kedewasaan dalam berpikir dapat ditumbuhkan. Hal ini mendorong cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif dan bijaksana. D. Mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. Melibatkan diri dalam pemeliharaan hasil peradaban, baik dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. Semangat mencari dan